warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Seperti biasa ya, kita akan ulas kembali untuk historinya dan kemudian nanti kita akan analisa ke depannya seperti apa ya. Jadi tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Kenapa saya selalu memberikan edukasi sebelum kita menentukan arah market ke depannya? Saya selalu edukasi tentang historinya ya, karena histori itu sangat penting ya. Kita tidak akan punya analisa tanpa histori di market ya, jika kita mengacu metode teknikal ya. Dengan teknikal beda sama dengan fundamental ya, jadi seperti itu. Jadi di sini kita juga wajib melihat historinya ya. Jika kita tidak melihat historinya, tentu kita tidak punya yang namanya metode yang akan kita pakai ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja ya, tidak usah berlama-lama. Ini lanjutan video yang kemarin. Di sini saya jelaskan ya, jika market itu dia mampu break swing ini ya, yang berada di sini, dia mampu break ya, maka ini kita mencari wave ketiganya ya. Tunggu retest, hajar B ya. Jadi video sebelumnya saya jelaskan seperti itu. Jika mau sell, tunggu wave ini terjadi, wave 3 atau C ya, atau ada yang bilang ini dengan pola N ya. Tergantung sahabat-sahabat trading analisa mau menamakan seperti apa ya. Setidaknya di sini ada A, B, lalu C ya. Jadi kita menargetkan C-nya bisa entry di area B-nya sini ya. Tinggal B-nya ini sampai mana ya, untuk area entry kita itu sampai mana ya. Jadi seperti itu ya. Sayang sekali yang kemarin itu di sini ada gap yang sangat panjang ya, jadi saya juga tidak dapat entry di area sini karena saya menunggu di area gap yang ini ya, dan gap yang di bawahnya sini ya. Saya menunggu di area gap di situ. Di saat market itu sudah di atas ini ya, pembukaan di atas, lalu di sini saya lihat ada gap di bawah sini, saya menunggu di area sini, tapi ternyata market belum sampai di area gap ini, dia sudah lanjut terbang. Tapi saya juga tidak mau ketinggalan ya. Di sini kita menargetkan yaitu C-nya. Selama C-nya ini belum ada konfirmasi sell seperti ini ya, ya maka C ini terus berlanjut untuk naik ya. Jadi C ini terus berlanjut untuk naik. Semisal ini ya, di time frame 15 ini, di sini masih belum ada konfirmasi sell ya. Semisal di penurunan ini ya, dia wajib ambil swing low ini ya. Jika dia berhasil mengambil, maka ini ada potensi untuk market melakukan penurunan. Tapi di sini tidak mampu ya. Justru di sini dia lanjut membuat high baru lagi. Nah, setelah dia membuat high baru lagi di sini ya, tentu batasnya di bawahnya ini, swing low yang ini ya. Jadi di sini dia juga tidak mampu break swing low yang ini ya. Kemudian dia membuat high kembali di sini ya. Tadi saya ada entry di area sini juga ya. Nah, setelah dia break swing high ini ya, maka swing high berikutnya berada di area sini ya. Apakah ini nanti akan menjadi swing high baru setelah mampu break ini ya, atau dia justru terus melakukan kenaikan mengambil gap ini terlebih dahulu ya. Karena sekarang low yang wajib diambil atau low yang ini, jika ini nanti low-nya diambil, ini bisa menjadi konfirmasi sell ya. Jadi seperti itu. Tapi sell-nya ini ya, bisa saja sell-nya ini hanya memenuhi pola N ya. Jadi pola N-nya A, B, C. Jadi bisa saja ini tidak terlalu jauh jika dia mampu break swing low ini. Tapi jika dia tidak mampu break swing low ini, maka ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi seperti itu. Jadi historinya yang kemarin seperti itu ya. Kita bisa menunggu sebenarnya entry B-nya itu di sini, tapi sayangnya market tidak mengambil area FVG di bawah ini ya. Dia tidak mengambil fair value gap di bawah sini, malah justru terus melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan analisa di video sebelumnya ya, jika dia mampu break swing high tadi itu di time frame 15, maka akan ada kenaikan. Nah, di sini sebenarnya kemarin saya jelaskan juga bahwa ada sebuah gap. Nah,
gap di sini ternyata ditutup dengan body candle ya, ditutup dengan full body candle, maka ini berpotensi masih akan melanjutkan kenaikan. Jadi jika dia mau melakukan penurunan masih ada penghalangnya, yaitu volume imbalance gap ini ya, dimana market menutup di area bawah sini ya, lalu melakukan pembukaan di atas ini, maka ini bisa dikatakan menjadi volume imbalance gap yang nantinya akan menjadi penghalang market untuk melakukan penurunan ya. Jadi seperti itu, untuk sementara dia menjadi penghalangnya. Oke, di time frame daily seperti itu ya. Coba kita lihat di time frame H4 nya seperti apa. Nah, di time frame H4 nya di sini tidak ada gap-gap baru ya, fair value gap baru, masih hanya sebuah volume imbalance gap-nya ya. Jika kita mengacu pada metode Fibonacci atau CB1, ini adalah candle CB1 band ya, maka ini berpotensi jika ini direspon ya, berpotensi dia akan lanjut ke level 161. Maaf ya sahabat-sahabat trading analisa, saya ada sakit gigi untuk hari ini. Oke, di sini targetnya di level 161 ini. Nah, tentu di level-level itu kita bisa melihat swing high-nya ya, karena ini menargetkan kenaikan, maka kita bisa melihat swing high-nya. Swing high mana yang kira-kira mudah diambil? Jadi untuk target kenaikan yang termudah nantinya di harga-harga 2920 ini ya, ini bisa kita buat untuk take profitnya ya di area sini. Yang melakukan open posisi B bisa lakukan take profit di area-area sini ya. Tentu sebenarnya bisa saja market nanti mengambil area ini ya, karena ini di dalam level 161 Fibonacci-nya ini ya. Jadi di sini nantinya market akan ada potensi bisa sampai di level 161, dan jika mau entry sell ya, kita menunggu market mengambil liquidity ini terlebih dahulu atau swing high ini terlebih dahulu ya. Jika dia sudah mengambil swing high ini, tinggal menunggu konfirmasi ya. Konfirmasi bisa di time frame M15 ya. Jika sahabat-sahabat trading analisa entry di time frame M1 sering terjadi noise ya, atau sering kegocek atau sering kena SL ya, bisa mengambil konfirmasi di time frame M15. Setelah ada konfirmasi seperti tadi ya, sell, maka kita tunggu area FVG nya di area sini ya, fair value gap nya di area sini, maka kita bisa open posisi sell-nya jika kita menunggu konfirmasi di time frame M15 ya. Di time frame M1 pun sebenarnya juga bisa seperti ini ya, tapi targetnya jika di time frame M1 tentu jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Bisa jauh asal jika nanti market sedang running profit, maka kita pasang SL plusnya ya. Jadi biasanya saya seperti itu. Ingat, jika mau sell kita tunggu dia mengambil swing high ini yang pertama ya, jika dia nanti sudah sampai sini. Tapi jika dia menerobos terus naik, maka yang perlu kita perhatikan swing high berikutnya ini ya. Nah, di area sini jika mau mengambil misal 20 pips ya, biasanya market itu di area-area 2930 ini nanti sudah bisa mantul ya. Menurut saya di harga-harga ini nanti market sudah ada pantulan ya, entah itu jauh atau pendek, yang jelas di harga-harga ini bisa berpotensi untuk market mantul atau koreksi ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jadi targetnya masih di situ ya untuk kenaikan, tapi juga perlu diingat di sini jika kita lihat di time frame H1 nya di sini ada gap ya. Jadi market itu masih terhalang oleh gap ini ya. Nah, ini di sini ada fair value gap penghalang kenaikan ya. Bisa saja market di sini ada koreksi terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya karena di time frame H4 tadi ada setup B ya, jadi level 161 ini akan sangat mudah dicapai nantinya, kemungkinan ya. Di harga 2920 ini akan mudah dicapai. Kita tinggal tunggu konfirmasinya jika nanti mau melakukan open posisi sell. Sebenarnya saya tadi ada open posisi B di area sini, tapi saya sudah take profit karena saya mengambil take profitnya itu di sini ya, di area-area sini.
ya. Untuk entry-nya itu saya mengambil di area sini. Nah ini ya, coba diperhatikan di sini ada gap ya. Sebenarnya ini gap penurunan seharusnya, tapi dia di break dengan body candle di sini ya. Jadi ini saya targetkan untuk gap menjadi sebuah gap kenaikan ya. Jadi gap ini ya, ini saya tandai ini ya, candle bullish ini sama yang bawah ini menjadi sebuah gap kenaikan ya. Yang awalnya ini menjadi gap penurunan, sekarang menjadi gap kenaikan. Jadi kita bisa entry di area sini ya. Jika mau menunggu konfirmasi bisa di time frame M1 nya bisa ya, tapi saya langsung open posisi entry setelah dia break swing low ini ya. Swing low di sini, swing low di sini ya. Setelah dia break, saya open posisi entry buy di area situ. Tentu saya mengambil SL-nya itu ya ada 50 pips ya, ada 50 pips di harga berapa tadi ya, 86 kalau tidak salah. 50 pips berarti di 79. Nah, di area sini ya. Kemudian untuk take profit saya mengambil di sini ya. Di sini tidak ada 1:2 ya, tidak ada 1:2. Maka saya punya inisiatif yaitu mengecilkan risiko untuk menjadi 1:2 seperti ini ya. Bisa dilakukan seperti itu ya. Atau jika sahabat-sahabat trading analisa menunggu konfirmasi di time frame M1 nya ya. Jika kita menunggu konfirmasi di time frame M1 nya di dalam sini ya. Nah, di dalam gap ini yang kita tandai gapnya tadi ya. Kita tunggu konfirmasi B ya setelah dia masuk gap ini. Nah, konfirmasi B nya kalau bisa ya seperti ini kan formasinya. Sebentar, formasi B kan seperti ini. Nah, formasi yang ini ya, di candle yang ini harus ada candle bullish, setidaknya 2 candle bullish untuk koreksi naiknya ini ya. Jadi seperti ini ya. Di sini masih belum ada konfirmasi B ya, masih belum ada. Di sini juga masih belum ada sampai sini. Nah, disinilah ada konfirmasi B-nya ya, di sini. Coba saya perlihatkan lagi. Nah, ini adalah konfirmasi B-nya ya. Jadi kita bisa entry setelah dia big swing high itu ya. Kemudian kita bisa pakai gapnya. Nah, kita bisa entry di harga ini, gap ini. Nah, untuk SL-nya ya ditaruh di bawah swing low yang ini ya. Jadi seperti itu. Untuk SL-nya kita bisa menaruh di swing low yang itu. Nah, target kita tadi berada di atas ini ya untuk targetnya. Nah, ini sudah sangat besar ya. Ini ada 110 kalau tidak salah ya, 110 pips ya. Jadi ini adalah konfirmasinya di time frame M1 ya. Ingat, setelah terjadi konfirmasi ini tentu lihat konfirmasinya itu di area apa, apakah di area gap atau tidak, apakah berada setelah dia mengambil liquidity swing low atau tidak ya. Jadi seperti itu. Karena biasanya swing low di time frame M15 itu bisa menjadi sebuah gap di time frame besarnya ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah dia mengambil swing low ini, kita tunggu konfirmasi B di time frame M1 tadi ya. Jadi seperti itu caranya ya. Karena gap-gap ini akan rawan untuk diisi ya. Semisal ini ada gap, nah diisi, di sini ada gap, diisi lagi. Nah, dan gap-gap seperti ini nanti juga berpotensi akan diisi juga ya. Gap-gap seperti ini juga berpotensi akan diisi kembali ya. Tentu market akan mudah untuk
melakukan penurunan karena di sini masih fresh, masih belum ada keseimbangan harga. Jika nanti sudah disentuh ya kita bisa open posisi B-nya. Tinggal melihat konfirmasinya ya bisa di time frame M1. Jika tidak ada konfirmasi B ya kita tidak open posisi B-nya ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan untuk analisa kali ini bisa dipahami ya. Untuk kedepannya sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk kedepannya market ada potensi mengambil swing high di sini ya, di harga 2920 ini ya. Tapi ada potensi pembalikan nantinya setelah dia mengambil harga 2930 ini ya. Ada potensi pantulan penurunan di harga-harga ini nantinya ya, entah nanti atau besok, selama dia tidak ada news. Tapi jika ada news biasanya ini akan terus melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena di sini gapnya sudah tidak ada yang fresh ya, karena di area-area sini sudah tidak ada gap yang fresh. Yang fresh masih yang ini ya, yang menjadi penghalang ini ya. Bisa saja ini ada penurunan lalu nanti akan lanjut melakukan kenaikan ya. Jadi bisa saja, sebentar ya, gap yang fresh ini dia nanti akan ada penurunan sampai di volume ini ya, bisa saja sampai di volume itu lalu melanjutkan kenaikan ya, setelah dia berhasil mengambil gap di bawah ini ya. Ada kemungkinan dia nanti akan melakukan kenaikan ya. Untuk sementara masih ditahan gap yang fresh ini ya. Untuk di atasnya sudah tidak ada gap yang fresh. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham dengan analisa saya. Jika kurang paham ya bisa tanya di kolom komentar. Tentu seperti biasa trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.